Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Sadat Arabani, 2042241105 bersama teman saya. Saya Reksa Putra Biasa NRP 204 224 1126. Saya Lutfiana Alzina Genina, NRP 204 224 1117. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek mata kuliah sistem pengolahan sinyal yang mengimplementasikan simulasi kombinasi sinyal, penyebelahan, pengurangan, dan juga perkalian secara real time. Nah, arsitektur sistem ini menggunakan back-end dan juga front-end, yang dimana back-end sendiri itu merupakan bagian otak dari sistem tersebut atau tempat keseluruhan proses logika dan perhitungan matematis yang akan dilakukan. Nah, pada proyek ini, backend itu dibangun menggunakan bahasa Rust yang berfungsi sebagai server untuk melakukan pemrosesan sinyal. Backend sendiri itu bertanggung jawab untuk membangkitkan sinyal dasar seperti X1 dan X2, terus melakukan operasi kombinasi sinyal seperti penyebelahan, pengurangan, dan perkalian, dan mengirimkan hasil simulasi ke front end. Nah, untuk front end sendiri itu merupakan bagian tampilan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Nah, dalam proyek ini, front end itu dibuat menggunakan bahasa Python dengan library Qt Graph yang menampilkan antarmuka grafis dan hasil simulasi secara real time. Nah, front end sendiri itu bertugas untuk mengambil input dari pengguna seperti amplitude, frekuensi, dan juga fase. Terus mengirimkan data ke backend melalui permintaan HTTP, POST. Setelah itu menerima hasil dari backend dan menyediakan tombol interaktif seperti Start Simulation, Stop Simulation, dan Export CSV. Mungkin penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam struktur kodenya. Kami membangun kode ini dengan menggunakan metode vibe coding. Jadi, eh, kami memisahkan sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Aplikasinya dalam dua, yaitu backend dan frontend. Backend ini berbasis Rust. Kami menggunakan eh, metode Object Oriented Programming, sehingga kami membuat library terlebih dahulu untuk fungsi-fungsi yang akan kami panggil nantinya. Mungkin kami akan menjelaskan dulu library-nya. Library ini kami sebut prosesor, dan ini adalah bagaimana kami menyimpan struktur serta fungsi yang nantinya akan dipanggil oleh main Rust. Nah, di prosesor ini, yang pertama adalah kami setup struktur dari parameter sinyal yang nantinya dikirim oleh front end, yaitu amplitude, frekuensi, dan fasa. Lalu kami membuat satu fungsi untuk menghasilkan satu sinyal sinusoidal, karena jika hanya amplitude dan frekuensi atau dan serta fasa, tanpa ada pi dan dua ini, dia tidak akan menjadi sebuah sinyal yang bergerak, dan kami berikan sin. Hingga sinyalnya menjadi sinyal sinusoidal. Lalu kami mendeklarasi juga fungsi tiga operasi ini. Yang pertama, fungsi penjumlahan, lalu fungsi pengurangan, dan fungsi perkalian. Ini kami deklarasikan terlebih dahulu di prosesor. Nah, di prosesor ini hanya bagian-bagian yang memang memerlukan operasi logika. Sedangkan di Mainframe ini kami memanggil apa yang sudah di setup di prosesor. Jadi simulation request, ini adalah bentuk request simulation ke backend-nya dengan memberikan eh, parameter untuk X1 dan X2, dan operation yang sudah dibuat tadi, serta frekuensi, sampling, dan durasi sampling. Nah, di sini kami mengatur untuk struktur simulation response. Di antaranya ada vektor waktu, T, fungsi T, lalu ada X1, sinyal X1, sinyal X2, dan sinyal hasil, yaitu Y. Nah, lalu ini adalah handler untuk endpoint atau simulasinya. Nah, ini subtract, add, dan multiply-nya sudah dibuat fungsinya di prosesor. Sehingga kita hanya tinggal memasukkan, menginputkan eh, data-data yang didapatkan dari input dari frontend. Lalu hasilnya kami masukkan ke dalam server backend-nya.
yang kami setup di 127.0.0.1 di port 808 dan kami kirimkan ini dalam bentuk JSON sehingga HTTP response-nya eh, simulation response-nya dalam bentuk JSON. Oke, di front end kami menggunakan Python. Di sini kami eh, fokus menggunakan pada PyQt untuk GUI-nya, Graphic User Interface, sehingga dia eh, mudah di setup dan mudah digunakan juga, intuitif. Gitu. Nah, ini kami membuat widget, layout, control panel, input, dan semua yang dibutuhkan untuk membuat simulasinya. Agar bisa melihat lebih dalam terkait aplikasinya seperti apa nantinya, akan dicoba akan coba disimulasikan oleh teman saya, Reksa Putra. Oke, lanjut ke cara menjalankan dari front end dan back end ini sendiri. Nah, sebelum menjalankan, jadi kita harus menginstal yaitu Git, yang kedua Rust and Cargo, dan yang ketiga itu Python 3. Nah, untuk cara menjalankannya, ini jadi terdiri dari dua bagian kan, the back end dan front end, yang harus dijalankan secara bersamaan, tetapi di dua terminal yang berbeda. Nah, yang pertama kita menjalankan back end terlebih dahulu, yang dimana kita menggunakan bahasa Rust, dimana kita pertama masuk ke folder backend terlebih dahulu, kita ketik cd signal backend, dan kemudian langsung kita jalankan servernya yaitu Cargo Run. Nah, server server ini akan berjalan di server yang telah disediakan. Kemudian biarkan terminal pada backend ini terbuka, lanjut ke yang front end. Di sini kita menggunakan Python. Kita buka terminal baru untuk menjalankan GUI Python-nya. Yang pertama kita sama caranya masuk ke folder front end terlebih dahulu, ketik cd signal front end. Dan tahap yang kedua ini opsional tapi disarankan. Nah, untuk eh, aktif aktif aktivasi virtual environment-nya. Kemudian tahap yang ketiga ini kita install dependensiasi yang diperlukan. Kita ketik pip install strip R requirement txt. Dan tahap yang terakhir kita jalankan aplikasi front end-nya. Yang mana kita ketik Python frontend app.py. Nah, sebuah jendela ini akan muncul. Jadi setelah kita menjalankan dua terminal ini, kita akan muncul di mana ada start simulation untuk menghubungkan front end ke back end Rust. Mungkin hasil simulasinya bisa ditunjukkan. Error. Nah, Pak, bentar Pak. Eh, Coba kita panggil lagi ya gitnya. Nah, ini adalah fungsi dari control version. Jadi, jika ada sesuatu atau perubahan file yang tidak disengaja, kita bisa panggil lagi version controlnya, atau kita reset versionnya, sehingga dia kembali ke version semula. Nah, ini sudah ke mainnya. Oke, coba ulangin untuk kargonya. Dia berjalan dengan baik. Nah, kita coba untuk front end-nya.
Nah, ini kita sudah bisa menjalankan sinyal simulationnya. Eh, sinyal simulation bisa dijelaskan oleh teman saya, Lutfiana Oke, Azenayu, silakan. Reksa Putra, silakan. Maaf, simulasi oleh Reksa Putra. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Nih, pada bagian kiri ini kita bisa mengatur sinyal X1 dan sinyal X2-nya. Dan di sini ada operasi sinyalnya yang dimana itu ada tambahan, pengurangan, dan juga perkalian. Mungkin bisa dicoba nilainya. Jadi ini kita membuatnya secara real time. Jadi ketika kita mengubah nilainya, itu akan mengubah langsung eh, sinyalnya. Jadi tidak perlu menunggu lama. Nah, ini contohnya. Ini coba diubah. Nah, langsung keubah. Jadi buatnya secara real time. Mungkin itu sedikit penjelasannya. Alhamdulillah kita sudah menjalankan tugasnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beres. Sudah nih.